Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi barang siapa melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, kemudian dia melemparkan kesalahan itu, dia tuduhkan kesalahan itu kepada orang lain yang tidak berdosa, maka dia akan sungguh-sungguh akan menanggung keburukannya, dosa-dosanya mubina secara nyata di dunia dan juga kelak di akhirat. Shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanassaha qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli dali wa nuruhu dalil qalbi Faya Rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalaki wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi qabri wa sati wa salli wa sallim kul wa lailatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghsib itsman fa innama yaghsibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghsib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamal buhtanan wa isman mubina. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an,
Dan barang siapa mengamalkan su'an, kejelekan, au yadhlim nafsahu, atau mendolimi nafsahu, diri mereka sendiri, dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian ia beristighfar memohon ampun kepada Allah, yajidillah, dia akan menemukan siapa Allah, Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, kalau kita sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, maka kita akan yajidillaha ghafurur rahimah. Kita akan menemukan Tuhan kita itu Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memang manusia ini tempatnya salah dan lupa. Jadi tak usah khawatir, namanya tempatnya kok memang layak. Memang layak. Namun Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, tak kala kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, yang hal itu termasuk mendolimi diri kita sendiri, maka tak kala kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka kita akan menemukan yajidillah, kita akan menemukan Tuhan kita itu, Allah kita itu Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syaratnya kita harus betul-betul sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Besok salah lagi, taubat lagi. Namanya tempatnya. Yang diazab, yang disiksa kalau kita tidak menyadari atas kesalahan kita. Kalau kita sadar kita salah, minta ampun kepada Allah. Makanya selalu introspeksi diri kita jadikan budaya dalam kehidupan kita, terutama sebagai generasi muda penerus perjuangan agama dan bangsa. Kita harus menjadi anak yang kuat akalnya, kuat mentalnya, terutama kuat dalam keagamaannya. Jadi kita harus introspeksi diri setiap hari, didawamkan itu, dibudayakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tidur, jangan lupa kita ambil wudhu dulu, sholat witir dulu, kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah, sambil kita merenungi kejadian tatkala kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali. Introspeksi itu, dilihat itu, aku mulai dari bangun tidur sampai aku mau tidur lagi, perbuatan apa saja yang aku lakukan sepanjang hari ini. Kalau kita menyadari kalau yang kita perbuat adalah kebanyakan perbuatan yang amalan yang jelek, atau termasuk kita ini yadhlim nafsahu, mendolimi diri kita sendiri dengan berbuat dosa, kita yastaghfirillah, kita memohon ampun kepada Allah dan minta kekuatan kepada Allah, minta bermohon kepada Allah agar kita selalu diberi rahmatnya, maghfirahnya, sehingga perbuatan jelek yang kita lakukan
keesokan harinya dan seterusnya tidak kita ulangi kembali. Namun apabila sepanjang hari kebanyakan amal baiknya yang kita lakukan, tetap kita bermohon kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah untuk diistiqomahkan kebaikan kita itu, untuk selalu ditingkatkan kebaikan itu. Kita sadari bahwa kebaikan yang kita lakukan itu semua asalnya dari Allah. Gimana dalilnya? Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Jadi kejadian apapun, perbuatan apapun itu mengandung kebaikan, sadari diri kita ini kalau kebaikan itu asalnya dari Allah, dan sebaliknya apabila keburukan yang kita lakukan, kita juga sadari bahwa keburukan itu asalnya dari kita sendiri. Harus sadar. Baik kita harus sadar, jelek kita harus sadari. Baik, kita akan terus menjaga kebaikan itu dengan ikhlas, dengan mengharap ridha dari Allah. Kalau kita menyadari kebaikan itu asalnya dari Allah, mustahil kita ini bisa sholat sunnah tahajud, bangun tengah malam, mandi, sikat gigi, pakai parfum, pakai baju terbaik untuk menghadap Allah, berzikir, qiraatil Quran, berdoa kepada Allah. Semua itu amalan soleh. Namun sebesar apapun, sehebat apapun amal soleh yang kita lakukan, semuanya itu asalnya dari Allah. Kita ini diberi kekuatan melakukan itu semua oleh Allah. Kita mau mendirikan sholat berjamaah, mengaji, diberi semangat oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa bangun malam, bisa melakukan sholat 5 waktu berjamaah, semua itu asalnya dari kekuatan Allah. Makanya tatkala muadzin mengajak kita hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sadari walaupun kita bisa melakukan sholat, terutama sholat berjamaah, kalau tidak ada kekuatan dari Allah, tidak akan bisa terlaksana. Harus sadar itu, biar ikhlas kita menjalankannya. Wa may yaksib, dan barang siapa yaksib, kasab, melakukan itsman, dosa, fa innama, maka sesungguhnya dosa itu yaksibu, melakukannya, dampaknya untuk dirinya sendiri. Yaksibu ala nafsi, perbuatan dosanya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Harus sadari itu. Wa may yaksib itsman, perbuatan kita itsman mengandung dosa, fa innama yaksibuhu, dan sesungguhnya apa yang kita lakukan itu yang mengandung dosa itu, ala nafsihi, akan kembali kepada diri kita sendiri. Harus sadari. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kebaikan apa yang kita lakukan, kebaikan itu pula yang akan kembali kepada kita. Dan sebaliknya, perbuatan buruk yang kita lakukan, perbuatan jelek yang kita lakukan, perbuatan zalim yang kita lakukan, itu pun
juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya kita harus sadar, tatkala kita berbuat baik, kita harus sadari itu dari Allah. Tatkala kita berbuat jelek, kita sadari itu dari kita, dan cepat-cepatlah kita memohon ampun kepada Allah. Wa kana Allahu, dan ada siapa Allah, aliman, maha mengetahui, hakiman, dan maha bijaksana. Hukum-hukum yang Allah berikan, hukum-hukum syariah yang Allah tetapkan, itu menurut kita baik ataupun menurut kita jelek, itu semua adalah kebaikan untuk diri kita. Itulah hal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jamu pahit tapi menyehatkan. Susu manis tapi juga menyehatkannya. Apalagi susunya mama. Cuma ada lagunya itu ya. Enak susu mama gitu kan ya. Wa may yaksib khati'atan, dan barang siapa melakukan khati'atan, kesalahan, kesalahan, au ithman, atau dosa, summa yarmi, kemudian dia melempar, bihi dengannya, dengan kesalahan, dengan dosa itu, bari'an, kepada orang yang baik-baik, faqad ihtamala buhtanan, maka sungguh-sungguh dia akan memikul buhtanan, keburukan itu, wa ithman, dan dosa itu, mubina, secara nyata. Jadi ini melemparkan kesalahan kepada orang lain yang tidak melakukan, apa namanya itu, ngeprank. Orang nggak melakukan salah dituduhnya bersalah. Siapa kemarin yang mencuri? Thomah bin Ubayrik. Yang dituduh orang Yahudi. Jadi barang siapa melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, kemudian dia melemparkan kesalahan itu, dia tuduhkan kesalahan itu kepada orang lain yang tidak berdosa, maka dia akan sungguh-sungguh akan menanggung keburukannya, dosa-dosanya, mubina, secara nyata di dunia dan juga kelak di akhirat. Makanya hukumnya Allah itu tidak ada yang melebihi, sangat-sangat adil. Allah itu sangat adil. Makanya besok gak akan lepas dari pengadilannya Allah. Tatkala di yaumil kiamah, gak ada yang lepas. Kalau di dunia tergantung, ada pengacaranya, ada polisinya, ada hakimnya. Kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah, pasti dia akan berada dalam relnya, syariahnya, hukum-hukumnya yang Allah berikan. Selamat. Kalau orang tetap berada di relnya Allah, dia akan selamat dunia dan akhirat. Kalau dia tetap dalam relnya Allah, dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Selamat, bahagia, dan bisa menyelamatkan dan bisa membahagiakan. Itulah namanya barokahnya. Kalau kita sudah barokah, hidup kita sudah barokah, maka kita juga bisa membarokahi orang lain di sekitar kita. Kalau keluarga kita termasuk keluarga yang barokah, kita akan membarokahi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Kalau rumah kita barokah, maka kita bisa membarokahi rumah-rumah yang ada di sekitar
kita. Kalau perumahan kita barokah, maka perumahan kita akan membarokahi perumahan-perumahan, rumah-rumah, kampung-kampung yang ada di sekitar perumahan kita. Syaratnya kita harus berada dalam relnya Allah. Gak boleh menyimpang dari itu. Kalau kita ingin selamat, kita harus berada di dalam relnya Allah, yaitu siratal mustaqim. Jangan sampai kita tergelincir dari relnya Allah atau tergelincirnya atau kalau masih di dalam tol, menggok kanan menggok kiri masih lumayan lah, tapi sedikit membahayakannya. Lurus karena ngantuk, lidut ke kiri, sadar lagi lurus lagi, tapi jangan merem terus, nabrak nantinya. Kita harus sadar ya. Kita harus sadar. Kalau ngantuk ya istirahatnya, nggak boleh dipaksakan ya. Memaksakan kehendak itu juga menuruti hawa nafsu setan. Kalau kita ngantuk, kita istirahat sebentar ya. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, kita berarti menuruti hawa nafsu setan. Akhirnya kecelakaan ya. Keselamatan yang harus kita utamakannya di dunia ini dan besok di yaumil qiyamah. Makanya kita nggak boleh tahan petente, nggak mau diberi nasihat karena ada apa? Ada kesombongan, ada ujub. Setan itu tambah muji orang yang beriman itu juga berlevel-level. Kalau orang yang beriman itu levelnya profesor, ya setannya juga profesor. Kok kalau setan kok profesor Pak? Itu perumpamaannya, perumpamaan. Jadi semakin levelnya semakin tinggi, yang goda juga semakin tinggi. Juga dalam amal kebaikan kita, amal soleh kita, kadang kita menganggap itu semua amal soleh, dan akhirnya kita berbangga kadang dengan amal soleh kita. Gak taunya di dalam jiwa kita ada penyakit yang namanya ujub ya. Ada penyakit yang namanya ujub. Berbangga dengan amal baik kita, berarti dia juga tidak sadar kalau amal baik seluruhnya itu asalnya dari Gusti Allah. Harus sadari pokoknya ya. Ma'asobakah min hasanatin fa min Allah. Harus itu mancep di dalam dada kita. Amal baik seperti apapun, amal ibadah kita kenceng, sedekah kita banyak, infak kita banyak, ibadah kita banyak, harus kita sadari semua amal baik itu, amal soleh itu semuanya asalnya dari Allah. Biar terjaga kualitas keikhlasannya, biar kita cepat untuk mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah. Pasti kita akan diridhoi kalau kita niatkan semua amal ibadah kita karena Allah, tidak karena yang lainnya ya. Terus jangan sampai kita juga mencari-cari kesalahan orang lain seperti yang dilakukan Tokmah. Walaupun Tokmah ini seorang muslim, dia yang melakukan pencurian. Mencuri apa Tokmah itu? Baju perang, rompi perang, baju besi dia curi, terus dia titipkan ke orang Yahudi, terus dia lemparkan semua kesalahannya itu kepada seorang Yahudi yang ia titipi. Yahudinya orangnya baik, dia menerima titipannya itu udah baik, namun sayangnya kita tidak cukup baik. Kita tetap harus waspada dan hati-hatinya. Ada orang minta tolong kepada kita, Mas, minta tolong ya, aku tak ke kamar mandi sebentar, tolong jagakan tas saya. Ternyata isi tasnya
narkoba. Jangan kita menerima begitu saja. Kalau kita mencurigakan ya tinggalkan saja, maaf saya juga lagi terburu-buru. Jangan sampai kita mau dijebaknya, dipranknya. Bilangnya iya di depan, di belakang tidak. Itu namanya ngepranknya. Gak boleh. Nanti tak kala kejadian yang dituduhkan malah orang yang tidak bersalah. Itu namanya kalau dia itu tidak melakukan kesalahan terus menuduh orang lain melakukan kesalahan, itu namanya tajassus. Apa? Tajassus itu penyakit ya, penyakit melempar kesalahan kepada orang lain terus mencari-cari kesalahan orang lain, itu namanya tajassus. Dicari, dikorek-korek kesalahan orang lain, bahkan orang lain tidak melakukan kesalahan, bahkan dilempar kesalahan kepadanya. Wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an. Dia melemparkan kesalahan itu, dia tuduhkan kesalahan itu kepada orang yang baik. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari jiwa-jiwa sifat-sifat yang jelek seperti ini. Hati-hati, ini sudah berada di sekitar kita ya. Dia nyuruhnya seperti itu, namun dia bilangnya ke orang lain. Hal itulah yang dia lakukan, bukan orang lain, tapi dilemparkan kepada seseorang yang baik-baik saja, sehingga orang itu dikenal gak baik di sekitarnya karena sudah difitnah, dituduh melakukan kejelekan, melakukan kesalahan, padahal itu tidak salah, padahal itu tidak dosa. Namun orang yang melakukan hal ini termasuk orang yang zalim, melemparkan kesalahan kepada orang yang lain yang tidak berbuat kesalahan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minal dhanni gimana Mas? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minal dhanni gimana? Inna ba'dadh dhanni ithmun wala tajassasu. Orang-orang yang beriman, jauhilah katsiran, memperbanyak minal dhanni, dari prasangka. Inna ba'dadh dhanni, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu, dhann itu ithmun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Diam saja. Kalau sampean nggak bisa membawa manfaat, mendingan diam saja, doakan saja. Saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan, doakan. Kalau sampean nggak punya kekuasaan, sampean diam saja. Sampean tak kala omongannya nggak bisa merubah dia untuk baik, diam saja. Mendingan kita mendoakan, kita ingkar di dalam hati sambil kita mendoakan. Tatkala kita melihat sebuah kemungkaran, kita tidak mempunyai kekuatan dan upaya apapun selain berdoa, doakan saja. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati wa biqalbihi dzalika adhaful iman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma akirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.